Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munif Zakaria dan teman saya yaitu Erna Ariana. Kami dari jurusan Tarbiyah Prodi PGMI semester 4. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab teori belajar. Oke, langsung saja ke materinya. Teori belajar. Teori belajar pemecahan masalah menurut George Polya. Pemecahan masalah adalah pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Bahkan, di dalam pembelajaran matematika, selain pemecahan masalah mempunyai arti khusus, istilah tersebut mempunyai interpretasi yang berbeda. Misalnya, menyelesaikan soal cerita yang tidak rutin dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Polya sendiri mengajukan 4 langkah fase penyelesaian masalah, yaitu yang pertama memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah yang dilakukan, kemudian mengecekkan kembali semua langkah yang telah dikerjakan. Kemudian perencanaan mengerjakan pemecahan masalah ada 4. Yang pertama, merumuskan tujuan. Kedua, memerlukan prasyarat. Ketiga, mengajarkan pemecahan masalah. Keempat, langkah-langkah penerapan strategi. Nah, merumuskan tujuan adalah hendaknya menyatakan bahwa siswa akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak rutin. Contohnya soal-soal yang serupa benar hendaknya dihindari, sebab soal-soal yang demikian itu menjadi bukan masalah lagi bagi siswa tertentu. Kemudian melakukan prasyarat. Untuk menyelesaikan setiap masalah matematika, seorang siswa memerlukan prasyarat, pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman. Kemudian 3. Mengajarkan pemecahan masalah. Untuk belajar pemecahan masalah, para siswa harus mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Apabila mereka berhasil menyelesaikan masalah, mereka perlu mendapatkan penghargaan. Kemudian yang keempat, yaitu ada langkah-langkah penerapan strategi penyelesaian masalah Polya. Langkah yang pertama yaitu pemahaman pada masalah. Langkah pertama adalah langkah pemahaman pada masalah, yaitu membaca soalnya dan meyakinkan diri bahwa Anda memahaminya secara benar. Kemudian kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, ada melaksanakan rencana. Kemudian yang keempat, melihat kembali. Ujilah solusi yang telah didapatkan, kemudian kritisi hasilnya. Langsung saja ke pengertian geometris menurut Van Hill. Menurut teori Van Hill, seorang akan melalui 5 tahap perkembangan berpikir dalam belajar geometri. 5 tahap antara lain yaitu tahap pertama, visualisasi, tahap kedua, analisis, tahap ketiga, deduksi informal, tahap keempat, dedukasi, dan 5, rigor. Visualisasi adalah pada tahap ini siswa tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang ditunjukkan. Kemudian analisis, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut dan belum dapat melihat hubungan antara beberapa bangun geometri dan definisi tidak dapat dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, deduksi informal. Dan siswa belum
mengerti bahwa deduksi logis adalah metode untuk membangun geometri. Yang keempat, deduksi. Pada tahap ini, siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Yang kelima, rigor. Teori Van Hill mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, tahap-tahap tersebut bersifat hierarki dan sekuensial. Kedua, kecepatan berpindah dari tahap ke tahap berikutnya lebih bergantung pada pembelajaran. Dan tiga, setiap tahap mempunyai kosakata dan sistem relasi sendiri-sendiri. Oke, langsung ke berikutnya. Pengertian Realistic Mathematics Education. Teori RME pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Prudential. RME telah dikembangkan dan diuji cobakan selama 33 tahun di Belanda dan terbukti berhasil merangsang penalaran dan kegiatan berpikir siswa. Prinsip dan karakteristik pembelajaran matematik realistik. Yang pertama, penemuan kembali secara berbimbing melalui matematisasi progresif. Maksudnya adalah siswa harus diberi kesempatan mengalami proses yang sama dengan proses yang dilalui para ahli ketika konsep-konsep matematika ditemukan. Kemudian yang kedua, fenomena didaktik. Situasi dari topik tersebut sebagai hal yang berpengaruh untuk proses pembelajaran yang bergerak dari masalah nyata ke matematik formal. Kemudian yang ketiga, pengembangan model mandiri. Maksudnya adalah model matematika yang memunculkan dan dikembangkan sendiri oleh siswa, berfungsi menjembatani kesenjangan pengetahuan informal dan matematika formal yang berasal dari pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Kemudian peta konsep. Peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep yang lain, sehingga menjelaskan satu pengertian konseptual seseorang dalam satu rangkaian pernyataan. Nah, adapun beberapa fungsi dan manfaat peta konsep. Yang pertama yaitu untuk membuat jelas gagasan pokok bagi guru dan murid yang sedang memusatkan perhatian pada tugas pelajaran yang spesifik. Kemudian, peta konsep bertujuan membuat struktur pemahaman dari fakta-fakta yang berhubungan dengan pengetahuan. Ada jenis-jenis peta konsep. Yang pertama itu pohon jaringan. Pohon jaringan merupakan peta konsep yang ide-ide pokok suatu konsep dibuat dengan dibuat dalam sebuah persegi 4, sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan dengan dan dihubungkan dengan garis-garis penghubung. Dan garis-garis penghubung tersebut menunjukkan hubungan antara ide-ide tersebut. Kemudian ada rantai kejadian. Peta konsep rantai kejadian merupakan peta konsep yang dapat digunakan untuk suatu urutan kejadian. Kemudian peta konsep siklus. Peta konsep siklus adalah peta konsep yang di dalamnya memuat rangkaian kejadian yang tidak menghasilkan suatu hasil atau final. Jadi, terakhir pada rantai tersebut menghubungkan kembali pada kejadian awal. Kemudian yang D,
peta konsep laba-laba